Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Menristek-Dikti Muhammad Nasir melakukan kunjungan kerja ke PT Dexa Medica Cikarang, Jawa Barat pada 29 Januari 2015. Kunjungan Menristek-Dikti ini untuk menjalin kerjasama riset sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah dan industri farmasi swasta nasional. Sejumlah pejabat Kemenristek-Dikti ikut mendampingi Menristek-Dikti, antara lain Sekretaris Menristek-Dikti Hari Purwanto, Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Agus Puji Prasetyo, dan staf ahli bidang kesehatan dan obat Elbroto Sugeng Kardono. Kedatangan rombongan Kemenristek-Dikti tersebut diterima oleh Presiden Direktur PT Dexa Medica Ferry Sutikno dan Direktur Eksekutif Raymond Chandrawinata. Dalam kesempatan tersebut dilakukan dua penandatanganan kerjasama. Pertama, penandatanganan kerjasama antara PT Dexa Medica dengan Kemenristek-Dikti yang dilakukan oleh Sekretaris Menristek-Dikti Hari Purwanto dengan Presiden Direktur PT Dexa Medica Ferry Sutikno. Kedua, penandatanganan kerjasama oleh Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek Agus Puji Prasetyo dengan Direktur Eksekutif PT Dexa Medica Raymond Chandrawinata. Kasih Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Bersama Pak. Foto bersama. Bapak di tengah musinya. Oh iya. Yang memberinya maksudnya. Oke. Bahan baku obat yang dihasilkan oleh DLBS ini merupakan hasil riset sendiri yang berasal dari biodiversitas Indonesia, dimulai dari penelitian biomolekuler, percobaan farmakologi hewan, hingga uji klinis pada pasien di berbagai kota di Indonesia. Periset di DLBS mempelajari kandidat bahan aktif obat herbal dari aspek kimia dan biologi pada tingkat molekuler melalui sebuah proses yang disebut TCEBS atau Tandem Chemistry Expression Bioassay System, suatu metodologi penyaringan sistematis untuk menemukan kandidat yang paling aktif dan berpotensi untuk produk yang tengah diteliti. Bahan baku aktif obat herbal yang diproduksi oleh DLBS telah dipatenkan tidak hanya di Indonesia, namun juga di dunia internasional melalui skema paten cooperation treaty. Adalah bagaimana riset yang bisa bermanfaat langsung pada masyarakat. Jadi dilakukan riset terus, berkembang terus, kualitas harus dilakukan sehingga standarisasi. Syukur kalau bisa standarisasi internasional akan jauh lebih baik. Ini menjadi penting. Nah, yang sudah dilakukan oleh Dexa diantaranya sudah mendapatkan license dari Eropa, dari Inggris ya. Itu adalah suatu upaya dalam riset itu telah menghasilkan suatu produk yang berkualitas kelas dunia. Ini yang penting. Nah, sekarang Indonesia harus ada upaya ke sana. Pemerintah dalam hal ini ingin memfasilitasi kepada dunia usaha yang melakukan suatu riset yang sudah sampai pada kelas dunia, ini yang harus kita respon positif dan nanti bagaimana cara ini kita lakukan supaya ke depan semua para peneliti bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh PT Dexa itu. Konkretnya fasilitasi buat Dexa apa? Nah, konkretnya itu fasilitasi dalam PT Dexa itu adalah satu, bagaimana sistem nanti kemudahan ini yang harus kita lakukan. Saya akan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Di mana kemudahan itu yang saya harapkan apabila biodiversitas dari Indonesia, bahan baku semua ada dari Indonesia, bagaimana dia dirangsang untuk ekspor. Kalau itu bisa dirangsang ekspor, kalau mereka terangsang itu kalau dia punya revenue yang lebih besar, yaitu dengan cara mungkin tax-nya yang dikurangi, mungkin rate, bukan kalau dihilangkan, mungkin rate-nya lah ya. Ini berapa, terus mau jadi berapa? Lah ini kalau rate-nya kan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Kalau gitu kan kami nggak bisa ada progresnya, saya nggak tahu persis ya. Tapi kami akan usulkan kepada Menteri Keuangan. Tapi yang jelas ingin mendorong penelitian. Ada yang sesuatu penelitian, harapan saya itu kalau produk baru ingin nol, zero. Contoh ini yang belum microchip. Ini belum ada di Indonesia.
Semua pada ini semua pakai chip semua. Kalau ini semua impor, kosnya jadi mahal. Bagaimana itu kalau bisa produksi? Itu adalah jantungnya industri elektronika di Indonesia. Kalau itu semuanya impor, kosnya akan jadi mahal. Kalau itu bisa dihasilkan oleh putra-putri Indonesia, maka kosnya bisa ditekan. Dan ini juga saya menantang pada Pak Dirut ini. Bagaimana penelitian biota laut ini. Ternyata potensi kita, orang asing sudah mulai penelitian di Indonesia. Nah, kalau Indonesia bisa mengambil peluang ini, kami akan manfaatkan. Sekarang kerjasama penelitian. Nanti kalau kerjasama penelitian dasar, negara yang akan nanggung. Ya. Yang, apa? Loh, kalau masalah penjualan itu urusannya ke sana, nanti saya minta pemohon pada Menteri Keuangan yang punya kewenangan beliau kan ya. Lah dia harus dikurangi atau yang ekspor terutama. Kalau yang industri strategis yang lain tapi chip mungkin bisa bagaimana juga di nolkan itu kalau bisa ke luar negeri. Tapi kalau dalam negeri bagaimana bisa dikurangi. Yang nol tadi adalah untuk sepeda motor yang dari listrik. Ini Pak Menteri Keuangan mau zero dalam masa 5 tahun. Ya, kalau itu pengusaha banyak yang terangsang kan gitu. Ya menarik. Inilah yang harus dorong. Dan saya sudah sampaikan berapa biaya riset yang dikeluarkan oleh Deksa di dalam pengembangan produknya ini. Ya ini yang nanti ke depan. Berapa Pak yang dikeluarkan sehingga harus ada insentif atau dukungan dari pemerintah begitu untuk kita sekarang merangsang industri nasional semakin kuat begitu. Nah, harapan saya itu adalah riset yang dilakukan oleh industri itu paling tidak dari total cost yang dikeluarkan oleh perusahaan paling enggak bisa mendekati 20% loh. Bisa ya? Nah, itu. Kalau bisa dari 20% total cost, total biaya yang dikeluarkan, berarti perusahaan itu sudah mengalokasikan riset besar. Yang selama ini Indonesia 0,09 total biaya riset yang dikeluarkan. Masih rendah. Nah, oleh karena itu saya ingin dorong. Ternyata di luar negeri itu adalah industri berkembang bersama dengan riset. Dan ini di Indonesia orang melakukan riset itu ternyata berpikir itu membuang duit rasanya kan. Padahal ini kalau dicermati betul bisa memberikan return bagi perusahaan yang lebih besar. Terlepas dari suplai ekspor Pak, saat ini juga bahan baku industri farmasi 90% Pak. Dari impor kan? Iya, dari impor semua. Apakah paling tidak untuk mengisi kebutuhan kita nasional dulu? Suntikan sehingga tidak hanya Deksa tapi industri lain juga akan. Iya, saya berkeinginan makanya di biodiversitas yang dilakukan oleh Deksa itu kan semua dari dalam negeri. Itu adalah suatu bentuk komitmen. Jadi komitmen ada orang yang memproduksi obat, tapi obatnya impor itu banyak yang bisa. Ahli farmasi, ahli itu mesti bisa lebih cepat, instan lah ya. Tapi kalau itu dari biodiversitas Indonesia sendiri, ini melakukan riset yang panjang. Nah kalau itu bisa berhasil, itu akan memberikan return yang lebih besar ke depannya. Nah ini perlu komitmen. Kalau nggak ada komitmen rasanya berat. Perlu ada komitmen yang dimiliki oleh. Nah kebetulan saya lihat apa yang dilakukan oleh desa punya komitmen yang luar biasa terhadap produk yang dihasilkan, yaitu menggunakan kayu. Ini meyakinkan Pak Menteri agar insentifnya semakin kuat karena ke depan Deksa akan melakukan biodiversitas produk-produk apa saja Pak? Di DLBS ini kita memiliki 5-6 produk yang sudah masuk ke pasar dan masih banyak lagi produk dalam pipeline dalam proses pengembangan kami. Sebagian sudah diregistrasikan di Badan POM, juga diharapkan tahun ini mulai masuk ke pasar. Jadi ini mesti ditata dengan baik. Tapi kan kembali, suatu gerakan atau langkah-langkah awal ini pasti snowballing. Tadi Pak Menteri mengatakan langkah pertama dengan komitmen akan menghasilkan langkah-langkah berikutnya lebih besar. Nah ini saya kira yang perlu kita tangkap bersama, kita kaji bersama, pemerintah, akademia, industri bersama-sama dengan masyarakat bisa mengutamakan penggunaan biodiversitas Indonesia. Besarannya berapa itu nanti kita semuanya kan relatif ya, tapi tekad bersamanya ini yang saya kira mesti kita kobarkan. Nah, ini saya kira. Sendiri setahun menghabiskan berapa persen pengeluaran? Kita tidak hitung, jangan terjebak dengan berapa persen dari penjualan ya, tapi kita melihat pertumbuhan research kita itu setiap tahun tumbuh lebih dari 25%. Ya, pertumbuhannya tahun ke tahun ya, paling tidak 5 tahun terakhir. Total biaya research dan pengembangan. Karena selain biaya research dan pengembangan masih biaya uji klinik, kemudian
untuk biaya perisetnya sendiri dan sebagainya, investasi, infrastruktur yang saya tunjukkan, peralatan, permesinan dan sebagainya. Itu kalau di total ya angkanya luar biasa. Ya, oke, waktunya. Terima kasih ya. Terima kasih.